Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah. Nama saya Tina Priani. Nama saya Septiani Fadila. Nama saya Rizal Wuldari. Nama saya Rizky Aditya. Nama saya Salman Aryadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi pembelahan sel secara mitosis. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan sel secara mitosis. Pada tahun 1858, seorang dokter dari Jerman bernama Rudolf Virchow mengemukakan teori mengenai sel, yakni omnicellula e-cellula, yang artinya setiap sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel memiliki keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya dapat terjadi pada sel eukariotik, tidak pada sel prokariotik. Ini karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus, membran inti, dan mitokondria yang diperlukan untuk pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh, seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Pembelahan sel diperlukan karena sel somatik memiliki usia, seperti sel darah yang hanya dapat bertahan pada usia 120 hari. Jadi, fungsi sel untuk mengganti sel-sel yang telah rusak atau mati dan untuk mengganti dengan sel yang baru atau pertumbuhan. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom. Pada manusia, satu set terdiri dari 23 kromosom. Satu set didapatkan dari ayah dan satu set didapatkan dari ibu, sehingga totalnya ada 46 kromosom. Proses secara mitosis diawali oleh sel induk dengan melakukan duplikasi kromosom. Yang tadinya 46 kromosom menjadi 92 kromosom. Kromosom tersebut dibagi menjadi 2 sehingga hasilnya menjadi 46 kromosom. Dan mitosis biasanya diawali setelah terjadinya proses peruburan antara sel-sel jantan dan sel-sel betina, yang nantinya akan membentuk zigot dengan sifat diploid atau 2N. Lalu, zigot akan melakukan proses pembelahan berkali-kali sehingga menghasilkan jutaan sel. Hal tersebut dapat terjadi karena sel zigot melakukan banyak proses pembelahan, yang semula berjumlah 1 sel saja bisa menjumlah 2 sel, 4 sel, 16 sel, 32 sel, 64 sel, dan seterusnya, 2 pangkat N. Di sini saya akan menjelaskan tentang interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antar sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan perkembangan sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replika atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, setrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 setrosom. Kemudian, setiap setrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 setrosom. Mikrotubulus ini merupakan saraf protein panjang yang memanjang dari sentro ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa disebut dengan benang-benang spindel. Di tahap pembelahan sel ini,
Benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari dua kromatin identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki dua kinetoker yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, setrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel yang di tahap selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetoker pada sentromer dihubungkan ke sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Berikutnya ada tahap anafase. Pada tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Selanjutnya, kita sudah memasuki tahap akhir pembelahan sel mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan semakin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Berikut ini adalah model pembelahan mitosis yang sudah kelompok kami buat. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang tahapan-tahapan yang terjadi dalam pembelahan mitosis. Yang pertama ada interfase. Interfase adalah proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Tahap interfase terbagi menjadi tiga, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Kemudian ada tahap profase. Pada tahap ini, membran intinya mulai rusak menjadi bagian kecil-kecil atau fragmen. Kemudian benang-benang kromatinnya memadat menjadi kromosom. Tahap selanjutnya adalah metafase. Pada tahap ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap selanjutnya adalah tahap anafase. Pada tahap ini, kromatid dari tiap pasangan bisa menuju kutub yang berlawanan. Lalu, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai bergabung dan kromosom mulai meregang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.